Hey ho cuy, bagaimana kabar hari ini? Saya berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala bentuk ancaman debt collector pinjol. Kali ini saya akan bawain alur cerita film yang berjudul The Gigolo yang dirilis pada tahun 2015. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang pria tampan yang sedang kesulitan masalah ekonomi. Namun, pada akhirnya menjadi pria kaya raya setelah menjadi gigolo simpanan tante-tante gurih tajir. Bagaimana kelanjutan film ini? Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe agar saya lebih bersemangat membuat alur cerita film yang lebih menarik lainnya. Tanpa banyak basa-basi, kita tonton videonya. Selamat menyaksikan. Film ini diawali oleh pria tampan bernama Fang. Ia terlahir dari keluarga sederhana. Tak lama, lalu datanglah ibunya yang membantu mengurus masakan tersebut. Dan si Fang meminta uang kepada ibunya untuk membayar uang les sekolah. Namun karena ibunya tidak memiliki uang, ibunya menyuruh si Fang untuk meminjam uang kepada sepupunya yang bernama Hung. Singkat cerita, ia datang ke tempat sepupunya, dan sepupunya ini memiliki bar atau semacam diskotik kecil. Pang pun diberi pinjaman uang oleh sepupunya tadi. Setelah itu sepupunya menasihati si Pang agar lebih baik bekerja saja daripada sekolah, karena ia akan menyusahkan ekonomi ibunya. Namun, si Pang tidak mau dan akan melanjutkan sekolahnya. Tak berlangsung lama, datanglah temannya si Hung yang bernama Michelle. Tanpa basa-basi, si Michelle pun langsung menggoda si Pang. Namun, karena si Pang ini niatnya hanya meminjam uang, Pang pun hanya bisa diam saja. Lalu datanglah dua orang teman sepupunya, yaitu Yen dan Tom. Jadi, di sini si Yen sedang merental jasa gigolo si Tom. Dan pada saat Michelle menggoda si Pang, ia malah memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, Pang yang sedang bermain basket bersama teman satu sekolahnya, dan ternyata ia mempunyai pacar yang sangat cantik bernama Cici, dan Pang pun menebar pesona di depan pacarnya. Dan si Cici pun dihampiri oleh si Jerry yang akan mengajaknya untuk menghadiri pestanya. Namun si Cici pun menolak karena ia akan pergi ke tempatnya si Pang. Mendengar hal itu, si Jerry kesal dan menjahili si Pang. Singkat cerita, saat Pang dan temannya berada di loker, temannya menemukan barang sejenis narkoboy di loker milik si Pang. Karena ada guru yang menghampiri, temannya langsung menyembunyikan barang itu ke dalam kolornya si Pang. Dan guru itu pun mengecek lokernya si Pang, dan si guru pun tidak menemukan apa-apa. Si Jerry pun kebingungan karena tiba-tiba barang haram itu pun menghilang dari loker si Pang. Sepulang sekolah, akhirnya si Pang membawa Cici ke rumahnya dan si Pang pun mengajak si Cici untuk melihat film BF bersamanya. Mereka pun menontonnya dan seketika si Pang pun celegang dan langsung meraba-raba si Cici. Namun, pada saat si Pang akan memasukkan batang terongnya ke dalam kememnya si Cici, tiba-tiba saja ibunya datang dan melihat adegan mereka berdua. Pang dan Cici pun terkaget. Tapi di sini ibunya tak marah kepada mereka dan menyuruh si Pang untuk menggunakan kondom. Dan malam harinya si Pang menemui ayahnya dan bercerita padanya bahwa tadi siang ia akan mengencrot tetapi tidak jadi. Dan ayahnya memberitahu tentang cara-cara pengencrotan yang baik dan benar. Di keesokan harinya, terlihat temannya si Pang sedang dibully. Lalu si Pang pun menolongnya. Lalu ia berkelahi dengan si Jerry. Tak lama di situ, gurunya pun datang untuk melerainya. Pulang sekolah, si Pang bercerita kepada temannya bahwa ia dikeluarkan dari sekolahnya. Saat sedang di perjalanan, ia melihat tante gurih yang sedang memperbaiki ban mobilnya di saat hujan deras, dan si Pang pun membantu tante gurih itu. Setelah selesai memperbaiki mobil itu, tante gurih itu pun memberi Pang uang. Namun, karena si Pang baik hati, ia pun menolak pemberian uang itu dan ia pun langsung pergi. Lalu si Pang menelpon ibunya dan memberitahu kalau dirinya dikeluarkan dari sekolah. Singkat cerita, si Pang pun bekerja menjadi office boy di barnya si Hung.
Ia pun menjadi pusat perhatian tante-tante di bar tersebut. Lalu, si Yen menggodanya dan akan membayar si Pang $10.000 jika ia mampu memuaskannya. Pang pun menerima ajakan si Yen, dan Pang pun diajak mengencrot di depan teman-teman si Yen. Di situ si Yen membuka celananya si Pang dan terkaget melihat terong kulitnya yang sangat besar. Langsung saja si Yen melakukan gerakan membuka baju, tapi karena hendak melakukan pengencrotan, terongnya si Pang pun malah muncrat duluan. Mungkin belum terbiasa ya dan masih belajar. Ia pun diberi saran masukan oleh temannya agar tetap semangat. Singkat cerita, si Pang pun akhirnya melakoni pekerjaannya sebagai gigolo dan langsung berkencan dengan tante-tante gendut. Di saat Pang sedang bermesraan dengan pelanggannya, ia malah dipoto oleh temannya si Jerry dan dikirimkan kepada si Jerry. Lalu si Jerry pun melaporkannya kepada si Cici. Sesaat itu juga si Cici langsung memutuskan si Pang tanpa tahu apa yang terjadi. Lalu si Pang pun menemui ayahnya yang sedang mengamen. Ia mengatakan bahwa ia dikeluarkan dari sekolahnya dan sekarang ia telah menjadi seorang gigolo. Lalu ayahnya menyuruh si Pang menemui seseorang bernama Abson. Abson adalah raja gigolo. Di sana Pang disuruh untuk belajar menjadi gigolo yang kuat dan meminta uang ke Abson karena Abson masih memiliki hutang ke bapaknya si Pang. Malamnya Pang pun menemui si Tom, tapi si Tom jadi sedikit kesal karena kejadian kemarin. Hal itu dikarenakan si Pang yang ejakulasi dini. Sebelum mengencrot dan si Tom pun menyuruh pergi ke Michelle karena si Michelle sedang butuh jasa gigolo. Keesokan harinya, ia menemui si Michelle dan Pang pun dijadikan tempat makan para tante gatal di sana dalam keadaan dibuligir. Malam harinya ia bertemu dengan temannya yang juga menjadi seorang gigolo. Temannya pun memberi saran kepada si Pang untuk terlihat rapih dan wangi agar dapat pelanggan yang banyak. Singkat cerita, si Pang pun pergi ke tempat salonnya si Abson. Di sana Pang bertemu dengan anak buahnya si Abson. Dan di sana ia meminta Pang untuk menunggu hingga malam. Namun karena ia menunggu dengan sabar, anak buah Abson lalu mengajak pergi ke bar. Saat di bar, anak buahnya ini memberikan semacam sisa yang sudah dicampur dengan daun kucubung. Lalu si Pang pun teler dan tepar. Lalu wanita ini mengencrot si Pang dalam keadaan teler. Singkat cerita, si Pang pergi menemui si Abson. Di sana si Abson memberikan latihan lidah dengan cara mengambil pil di dalam gelas dengan lidahnya. Pang pun terus-menerus melatih lidahnya hingga akhirnya ia pun lihai memainkan lidahnya. Singkat cerita, si Pang datang ke bar menemui si Yen. Ia pun langsung mengajaknya untuk mengencrot. Lalu si Yen pun terkapar lemas karena sodokan terongnya si Pang. Dan akhirnya si Pang pun menjadi gigolo yang banyak dipesan oleh tante-tante di sana. Di sisi lain, si Michelle pun merental jasa gigolo si Pang dan mereka melakukan pengencrotan sampai beberapa ronde. Singkat cerita, Pang dan teman gigolonya casting untuk sebuah film BF, tetapi sutradaranya tidak cocok dengan teman si Pang dan lebih memilih si Pang untuk menjadi perannya. Ternyata si sutradara ini adalah seorang tante gurih yang dibantu oleh si Pang pada saat memperbaiki ban mobilnya. Dan ia bernama Chungli. Singkat cerita, si Pang dan Chungli akhirnya berpacaran dan Chungli pun memperkenalkan Pang kepada keluarganya. Pada akhir cerita, akhirnya si Pang pun menjalani hari-harinya menjadi si artis BF dan menjadikannya terkenal. Dan tak hanya itu, si Pang pun menjadi gigolo yang handal dan banyak tante-tante yang ingin memesannya. Karena kerjaan ini, si Pang pun menjadi kaya raya, bergelimang harta. Dan film pun selesai.